Seperti yang kita ketahui, Indonesia saat ini menjadi tuan rumah gelaran konferensi tingkat tinggi G20. KTT G20 menjadi puncak dari proses dan usaha yang intensif seluruh alur kerja G20 atau pertemuan tingkat menteri kelompok kerja dan engagement group selama setahun keketuaan Indonesia. Sejak ditunjuk sebagai tuan rumah presidensi G20, Indonesia fokus untuk menghasilkan keputusan yang memberikan manfaat nyata dan konkret baik bagi Indonesia maupun solusi berbagai permasalahan global. Presidensi G20 Indonesia 2022 sejak awal berbeda dari pertemuan-pertemuan G20 sebelumnya. Presiden Jokowi pun menyambut kedatangan kepala negara anggota G20 di venue KTT G20 di Bali. Senyum sumringah terus terlihat di wajah Jokowi saat menyambut kedatangan para kepala negara dan pemimpin lembaga dunia. Dilihat dari tayangan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 15 November 2022, senyum sumringah ditunjukkan Jokowi dari awal mula menyambut kedatangan Presiden Organization for Economic Cooperation and Development, yakni Matthias Cormann yang pertama kali tiba. Senyum terus tampak di wajah Jokowi saat menyambut pemimpin lembaga dunia dan kepala negara. Senyum sumringah juga terlihat di wajah Jokowi saat menyambut kedatangan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Biden bahkan memberikan salam hormat kepada Jokowi yang menyambut kedatangannya. Sementara itu, banjir pujian pun datang kepada Indonesia saat penyelenggaraan KTT G20 ini. Para tamu negara KTT G20 memuji penyelenggaraan konferensi dan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Salah satunya datang dari Presiden International Olympic Committee Thomas Bach, yang menghadiri jamuan makan siang di Bamboo Dome di The Upper Fakemiski, Nusa Dua, Bali. Ia pun menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan KTT G20. Bach mengatakan tema KTT G20 yakni Recover Together, Recover Stronger, sesuai dengan moto baru IOC yakni Faster, Higher, Stronger, and Together. Moto G20 secara sempurna menggemakan moto baru Olimpiade. Sebelum Bach, pujian dan apresiasi juga sudah dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo yang dinilai mampu mendorong dialog guna kepentingan seluruh warga dunia. Salah satunya adalah Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Presiden Biden menjadi satu-satunya kepala negara yang memberikan gestur hormat dan mengangkat tangan kanan sejajar kening ketika menemui Presiden Jokowi saat tiba di The Upper Fakemiski, lokasi penyelenggaraan KTT G20. Lewat Instagram resmi @potus berharap dapat terus bekerja sama dengan Indonesia dalam melestarikan aturan berbasis sistem dan kepentingan internasional yang berpegang pada hak asasi manusia. Sama halnya, apresiasi dari Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyampaikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo atas perannya dalam presidensi G20. PM Jepang tersebut menyampaikan keinginan untuk bisa terus bekerja sama dengan Indonesia dalam menangani isu-isu di kawasan serta isu-isu baru di tingkat global, termasuk upaya dalam mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Pemerintah Rusia melalui Kementerian Luar Negeri sebelumnya juga menyuarakan rasa hormatnya atas presidensi Indonesia pada G20 karena membawa pesan pemersatu. Pemerintah Rusia menyambut baik pendekatan konstruktif kepemimpinan Indonesia saat ini untuk memajukan agenda pemersatu di bawah moto pemulihan ekonomi global pasca krisis. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese melalui akun Instagram pribadinya @albom pada Senin 14 November menyebut Indonesia sebagai teman yang memiliki kesamaan pandangan terhadap perdamaian serta kemakmuran Indo-Pasifik. Tak hanya para pejabat negara, ucapan salut atas kepemimpinan Indonesia pada G20 juga disampaikan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres. Menurut Guterres, Indonesia yang memimpin dalam ketegangan geopolitik yang memicu gejolak ekonomi telah berhasil mendorong dialog di antara negara G20. Sementara itu, sebelum pelaksanaan KTT G20, sejumlah pujian juga telah diterima Indonesia. Direktur Pelaksana International Monetary Fund atau IMF Kristalina Georgieva pada Minggu 17 Juli mengapresiasi presidensi G20 Indonesia karena mendorong diskusi serta sinergitas di tengah ketidakpastian global. Peran terhadap upaya mendorong diskusi dan perdamaian dunia yang dilakukan Indonesia juga mendapat apresiasi berupa penghargaan dari The Atlantic Council, lembaga think tank berbasis di New York, Amerika Serikat. Penghargaan diberikan kepada Presiden Joko Widodo karena telah menunjukkan kepemimpinan kuat di tengah ragam masalah dunia. Presiden Joko Widodo tidak hanya pemimpin bagi rakyat Indonesia, tetapi juga pemimpin yang punya visi global yang mempromosikan kedamaian dunia serta kesejahteraan.